Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Oke, pada video-video sebelumnya sudah saya bahas cara menentukan susunan huruf atau susunan unsur dengan cara permutasi, yaitu memperhatikan urutan. Jadi misalkan ABC bisa dibalik jadi ACB, BCA, dan sebagainya. Nah, selain permutasi, ada juga materi yang namanya kombinasi, yaitu cara mengambil sekian objek dari objek yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Hanya kita ambil saja berapa banyak cara kita mengambilnya. Oke, untuk lebih jelasnya silakan disimak ilustrasi berikut. Misalkan ada 5 orang siswa, yaitu Ani, Betty, Cici, Deti, dan Endah. Katakanlah kita singkat A, B, C, D, E gitu ya. Untuk mengikuti lomba cerdas cermat, akan dipilih 3 nih dari 5 tadi. Berapa macam susunan yang mungkin dapat dibentuk dari 5 orang tersebut? Nah, kalau kita membicarakan 3 orang akan dipilih untuk menjadi tim cerdas cermat, tentu kita tidak perlu memperdebatkan urutannya bagaimana, susunannya bagaimana. Kalau yang maju ternyata si A, si B, dan si C, ya sudah 3 orang itu mempunyai posisi yang sama, jabatan yang sama. Tidak perlu dipertanyakan apakah si A, si B, si C, atau si B, A, C, atau C, B, A, atau sebagainya. Kita tidak mempermasalahkan urutan. Itu namanya kombinasi ya. Nah, macam kombinasi yang mungkin adalah bisa terpilih si A, si B, si C, A, B, D, atau A, B, E. Bisa jadi A, C, D, A, C, E, A, D, E, atau B, C, D, B, C, E, dan B, D, E. Bisa juga terpilih si CDE. Ini variasi yang mungkin untuk kombinasi. Nah, perbedaannya dengan permutasi, nah ini kalau kombinasi saja. Kalau permutasi itu setelah terpilih si A, si B, si C, orang membahas lagi ini jabatannya gimana nih? Apakah A ketua, B sekretaris, C bendahara, atau ketuanya A, si C jadi sekretaris, B jadi bendahara, dan sebagainya. Jadi kalau kita membicarakan permutasi, itu kita permasalahkan urutannya. Ini ada 6 urutan yang berbeda sama-sama objeknya ABC, itu permutasi. Kalau kombinasi ABC, ACB, BCA semuanya dianggap sama, yaitu ABC. Tidak peduli urutannya, ya. Jadi silakan dipahami kapan kita memakai rumus kombinasi, kapan memakai rumus permutasi. Kombinasi jika kita tidak memperhatikan urutan, ya. Permutasi jika kita memperhatikan urutan. Urutannya beda, itu susunan yang berbeda, itu namanya permutasi. Oke, saya harap sudah jelas untuk konsep kombinasi. Kalau dilihat dari jumlah, hasil dari kombinasi itu sedikit ya. Jauh lebih banyak ketika kita menggunakan permutasi. Karena sama-sama terpilih A, B, C, itu hanya satu variasi untuk kombinasi. Sementara untuk permutasi ABC bisa dibolak-balik sampai 6. Jadi totalnya nanti lebih banyak yang permutasi. Oke, untuk rumus kombinasi sendiri sebagai berikut. Kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Jadi ini yang kita ambil, ini yang tersedia. Dengan syarat R harus kurang dari sama dengan N. Jadi yang kita ambil itu nggak boleh melebihi yang tersedia. Adalah banyak susunan berbeda dari R unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda. Ini kata kuncinya, tanpa memperhatikan urutan. Untuk simbolnya adalah bisa N kombinasi R seperti ini, atau kombinasi kurung buka N, R, atau N di atas kombinasi R di bawah. Itu sama semua. Dengan rumus sebagai berikut, N kombinasi R adalah N faktorial dibagi N min R faktorial dikalikan R faktorial. Coba sambil kita ingat rumus permutasi, N permutasi R kemarin adalah N faktorial hanya dibagi N min R faktorial saja. Nah, yang membedakan adalah di sini nih. Ada tambahan apa? Dikalikan R faktorial di penyebut. Oke, untuk faktorial bentuk kombinasi ada beberapa tips yang bisa kita gunakan biar perhitungan lebih cepat, yaitu kalau ada N kombinasi 0 nilainya 1. Misalkan nih 8 kombinasi 0 langsung 1. 7 kombinasi 0 nilainya 1. Berikutnya N kombinasi 1 itu N. Misalkan 8 kombinasi 1 8 ya. 7 kombinasi 1 7 dan seterusnya. N kombinasi N itu 1. Misalkan 8 kombinasi 8 itu 1. 7 kombinasi 7 itu 1 dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir, n kombinasi n-1 adalah n. Contohnya 8 kombinasi 7 ya. N sama n-1 berjarak 1. Itu 8. 9 kombinasi 8, 9. 100 kombinasi 99, 100. Baik, itu beberapa tips ya untuk menghitung permutasi, kombinasi biar lebih cepat. Kita ke contoh 1. Hitunglah nilai dari 10 kombinasi 2. Baik, kita kerjakan dengan rumus 10C2 adalah 10 faktorial dibagi n-r, berarti 10 dikurangi 2, dikali r faktorial, berarti 2 faktorial. 10 faktorial, 10 kurangi 2 itu 8, dikalikan 2. Nah, kalau kita lihat bentuk kombinasi ini akan seperti ini ya, 10 faktorial, 2 itu kita taruh sini, lalu 10 kurangi 2 taruh sini ya. Jadi yang bawah itu kalau dijumlahkan sama kayak atas, 10. 8 tambah 2, 10. Jadi biar lebih mempercepat perhitungan ya. 10 kita jabarkan sampai 8 saja, yaitu 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Di penyebut sudah ada seperti ini, tinggal kita sederhanakan. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Oke. Kita sederhanakan, 9 kali 10 itu 10, 90 dibagi 2 adalah 45. Yang B 7 kombinasi 2. 7 faktorial, 7 kombinasi 3 ya. 7 faktorial, 7 kurangi 3 itu 4, kali 3 faktorial. Nah, kita lihat 4 tambah 3 itu 7. Kita jabarkan sampai yang besar saja, sampai yang 4, berarti 7, 6, 5, 4. Kita sederhanakan. Yang 3 faktorial kita jabarkan sampai habis, yaitu 3 kali 2 kali 1, yang kalau kita hitung juga hasil kalinya 6. Coret sama 6. 7 kali 5, 35. Kita lanjut ke contoh 2. Diketahui 4 dikalikan n plus 1 kombinasi 4 sama dengan 7 kali n kombinasi 3. Oke, kita tulis dulu rumusnya biar tidak bingung. N kombinasi R adalah N faktorial N dikurangi R kali R. Berarti 4 N plus 1 C4 itu adalah N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi N faktorial, N min R, ini N min R, baru R faktorial, oke? NC3 berarti N faktorial, N min 3 dikali 3. Oke, berikutnya kita hitung lagi 4 kali N plus 1 faktorial dibagi, ini N plus 1 min 4 itu N min 3 ya. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini tetap saja, ini masih N min 3 faktorial. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Baik, kita coba sederhanakan yang bisa disederhanakan. Contohnya N min 3 faktorial sama ini tuh bisa saling menghilangkan. 4 sama 4 juga bisa saling menghilangkan karena dalam satu sisi ya, satu ruas pembagian. 3 kali 2 kali 1 ini juga ada. Oke, ternyata bentuknya tersisa N plus 1 faktorial sama dengan 7 kali N faktorial. Oke, kita pindahkan N faktorial ini ke bawah menjadi N plus 1 faktorial per N faktorial sama dengan 7. Ini kita jabarkan menjadi N plus 1 kali N dikurangi 1 ya. N faktorial tetap N faktorial. Kita sederhanakan jadinya N plus 1 sama dengan 7, N sama dengan 6. Oke, kamu disarankan untuk menguasai dulu materi faktorial ya. Jadi kamu harus paham dulu cara mengerjakan faktorial seperti apa. Contohnya silakan disimak ya di video saya sebelumnya tentang faktorial. Contohnya kalau kamu punya N plus 1, di bawah kok ada N, ini N plus 1 bisa kamu turunkan, N plus 1 dikurangi 1 jadi N. Seperti ini bisa. Kalau yang atas N plus 1 kok bawahnya N min 1, berarti yang atas jabarkan N plus 1
turun, kurangi 1 tinggal N, turun lagi N-1. N-1 faktorial coret-coret ya. Jadi seperti itu kira-kira untuk mengerjakan soal tipe faktorial. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Dari 10 orang siswa akan dipilih 3 orang untuk mewakili sekolah dalam lomba cerdas cermat matematika. Berapa banyak susunan tim berbeda yang mungkin dibentuk? Jadi ini jelas banget, tersedia 10, akan kita ambil 3. Dan setelah terpilih itu tidak ada perbedaan jabatan atau urutan dan sebagainya. Maka kita gunakan kombinasi. 10 kombinasi 3 adalah 10 faktorial. 10 kurangi 3 itu 7, dikalikan 3 faktorial. Kita jabarkan sampai 7 ya. Oke, 7 stop. Kita sederhanakan, 3 faktorial kita jabarkan jadi 3 kali 2 kali 1. Yang 3 kita coret sama 9, dapatnya 3. Yang 2 kita coret sama 8, jadinya masih 4. 3 kali 4, 12, kali 10, 120 macam susunan tim yang berbeda. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Dari 10 orang yang hadir dalam satu pertemuan, mereka saling berjabat tangan. Jika tiap 2 orang hanya berjabat tangan 1 kali, berapa banyak jabat tangan yang mereka lakukan? Jadi kuncinya adalah kata berjabat tangan itu adalah kita memasangkan 2 orang. Dan kalau A sudah jabat tangan sama B, kita tidak perlu mempertanyakan apakah B berjabat tangan dengan A, artinya AB sama BA ini dianggap susunan yang sama. Jadi kita kerjakan dengan cara kombinasi. Berapa orang? 10. Yang kita pasangkan berapa orang? 2 orang. 10 C 2, yaitu 10 faktorial. 10 kurangi 2 itu 8. Ini masih 2 faktorial. Kita jabarkan sampai 8 ya. Kita sederhanakan, 2 faktorial itu 2 kali 1. Jadinya 90 dibagi 2 atau 45 kali jabat tangan. Nomor 5. Terdapat 9 titik dengan tidak ada 3 titik yang segaris. Tentukan banyaknya segitiga berbeda yang dapat dibentuk jika titik sudut segitiga tersebut berasal dari titik-titik tersebut. Maksudnya seperti ini. Misalkan saya punya 3 titik ya, titik ini, titik ini, titik ini. Dan 3 titik ini tidak segaris. Maka dari 3 titik ini bisa saya buat segitiga seperti ini. Seperti itu ya, ini segitiga. Kalau saya punya 4 titik, misalkan titiknya di sini yang 1. Saya bisa membuat banyak segitiga. Bisa segitiga seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Jadi banyak banget. Kita bisa membuat banyak segitiga. Bagaimana kalau titiknya ada 9? Sembarang ya, titiknya tidak ada 3 titik yang segaris. Bagaimana cara pengerjaannya? Maka kita bisa menggunakan konsep, kita akan memasangkan 9 titik ini sebanyak 3 titik, karena segitiga itu kita akan membuat 3 titik ya. Dari 9 kita ambil 3, kita tulis 9 kombinasi 3 karena segi 3. 9 faktorial, 9 kurangi 3 itu 6, dikalikan 3 faktorial. 9, 8, 7, 6, sederhanakan sama 6. 3 kita jabarkan, 3 kali 2 kali 1. Oke, yang 3 sama ini dapatnya 3, yang 2 sama 8 dapatnya 4. Oke, setelah kita hitung hasilnya adalah 84. Segitiga ya, banyak banget, 84. Kita ke nomor 6. Tersedia 10 siswa, akan dipilih 6 orang untuk menjadi tim voli. Jadi 10 akan dipilih 6. Kita kerjakan 10 kombinasi 6. Nah, ada syarat nih, jika salah satu siswa harus ikut, jadi dari 10 orang itu sudah ada 1 siswa yang harus ikut karena dia kaptennya, jadi dia harus ikut. Maka banyaknya susunan tim yang berbeda yang dapat dibentuk berapa? Jadi gini, kalau ada 1 yang wajib ikut, kita anggap aja dari 10 tadi ya, diambil 6, kita tinggal memilih 9 diambil 5, karena sudah ada 1 orang yang wajib ikut,
otomatis ada satu posisi yang sudah terisi. Jadi katakanlah 10 diambil 6 itu kita sudah tidak bisa membicarakan 10 diambil 6. Kita hanya akan memilih 9 diambil 5 karena yang satu sudah paten ya, harus ikut. Jadi 9 faktorial, 9 kurangi 5 4 dikali 5 faktorial. Kita jabarkan sampai 5 saja, berarti 9 8 7 6 5. 5 faktorial kita coret. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Kita kerjakan. Setelah kita hitung nanti bisa kita sederhanakan ya. 9 sama ini dapat 3 dan 4 2 sama 8 itu habis. Berarti tinggal 21 kali 6 126. Baik, kita lanjutkan. Nomor 7. Seorang peserta seleksi diminta atau diwajibkan mengerjakan 8 soal dari 10 soal tersedia. Oke. Mula-mula dia diminta mengerjakan 8 dari 10, berarti 10 kombinasi 8. Tapi ada syarat, soal nomor 1, 2, 3 wajib dikerjakan. Berarti 1, 2, 3 itu sudah paten harus ikut. Jadi ada 3 soal yang sudah harus dikerjakan. Jadi ini kita kurangi 3, ini kita kurangi 3. Jadi yang bebas kita pilih ada 7, akan dipilih 5 soal. Walaupun tadi dibilang pilih 8 dari 10, tapi yang 3 sudah wajib, sehingga seolah-olah hanya tinggal 7 diambil 5. Oke, 7 faktorial, 7 kurangi 5 itu 2, dikalikan 5 faktorial itu sendiri, jadi 7, 6, 5 stop. 2 faktorial itu 2 kali 1. Kita coret dapat 3, 7 kali 3, 21. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 8. Sebuah kotak berisi 5 bola kuning dan 4 bola hijau. Oke, misalkan saya punya kotak terisi 5 kuning dan 4 hijau. Ada berapa cara untuk mengambil 3 bola sekaligus ya? Ini ada kata sekaligus harusnya. Yang terdiri dari 2 kuning dan 1 hijau. Berarti dia pengen 2 kuning 1 hijau. Oke, untuk mendapatkan 2 kuning 1 hijau, berarti kuning ada 2 diambil dari 5. Kita kerjakan 5 kombinasi 2. Jadi ada 5 bola kuning, akan diambil 2 bola kuning. Dikalikan, karena dan ya, dikalikan. Untuk bola hijau ada 4, akan diambil 1. Kita tulis 4 kombinasi 1. 5C2 adalah 5 faktorial, 5 kurangi 2 itu 3, 2 faktorial. 4C1 itu 4 faktorial, 4 min 1 itu 3, kali 1 faktorial. Jabarkan sampai 3 berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial, kita coret 3 faktorialnya, 2 faktorial itu 2 kali 1. Nanti kita coret saja, dapatnya 2. Yang ini 10 ya. Yang kanan jadinya 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. Ini kita coret sehingga jawabannya 4. 10 kali 4 adalah 40 cara. Oke, saya pikir untuk sampai sini dulu videonya, karena untuk part berikutnya masih ada sekitar 7 soal lagi. Silakan ditunggu untuk part kedua atau bagian kedua dari materi kombinasi pada kaidah pencacahan. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.